Latar belakang. Kasus gagal bayar obligasi PT Berlian Laju Tangker Tbk atau BLTA ini berawal ketika PT BLTA melakukan penawaran obligasi syariah pada tahun 2007. Secara keseluruhan, PT BLTA menyatakan gagal bayar atau default untuk 6 seri obligasi senilai 44,13 juta US dollar dan juga 17,51 miliar yang dipinjam oleh perseroan atau perusahaan dan juga anak perusahaan. Dari ke-6 obligasi tersebut, ada 4 obligasi yang merupakan obligasi konvensional dan 2 obligasi syariah atau sukuk. Beberapa seri obligasi tersebut yaitu obligasi konvensi bergaransi dengan kupon 12% senilai 36,63 juta US dollar yang jatuh tempo pada 9 Februari 2012 dengan meminjam BLT Finance BV. Dan obligasi konversi bergaransi dengan kupon 12% sebesar 7,5 juta US dollar jatuh tempo pada 9 Februari 2012. Peminjam BLT International Corporation. Sedangkan 4 seri obligasi yang dikeluarkan oleh BLTA adalah obligasi 4 tahun 2009 dengan seri B dan juga C dengan masing-masing nilai 5,81 miliar dan 7,21 miliar. Jatuh tempo pada 27 Februari 2012. Serta 2 seri suku ijarah 2 tahun 2009, seri A dan B masing-masing dengan imbalan 1,74 miliar dan 2,23 miliar yang jatuh tempo pada 27 Februari 2012. Namun, dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah mengenai obligasi syariah suku ijarah saja. Tujuan dari penawaran obligasi ini atau tujuan dari penawaran suku ijarah tersebut untuk menarikkan investasi bagi perusahaan yang ingin melakukan pembiayaan obligasi, namun terjadi penyelewengan atas penerbitan obligasi yaitu BLTA melanggar penggunaan sistem bagi hasil yang diganti menggunakan bunga tetap oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menggunakan penerbitan obligasi ini atau penerbitan dari suku ijarah ini untuk membayar sebagian hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua hal tersebut menyebabkan perusahaan mengalami gagal bayar obligasi. Pada 2007, PT Berlian Laju Tangker menawarkan 2 jenis obligasi yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah atau suku ijarah. Tanggal 2 Mei 2007, PT Berlian Laju Tangker melakukan penawaran umum suku ijarah melalui pernyataan pendaftaran yang disampaikan perseroan kepada Ketua Bapepam dan LK dengan surat nomor 052-BLT-4-2007. Suku ijarah tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya atau B serta didaftarkan di KSEI atau Kusdidian Sentral Efek Indonesia. Suku ijarah yang ditawarkan PT Berlian Laju Tangker sebesar 200 miliar rupiah dengan jangka waktu 5 tahun dan cicilan imbalan suku ijarah sebesar 20 miliar 600 juta rupiah per tahunnya yang dibayarkan setiap triwulan. Pada tahun 2009, PT Berlian Laju Tangker menerbitkan obligasi syariah yaitu suku ijarah Berlian Laju Tangker 2 seri A dan suku ijarah Berlian Laju Tangker 2 seri B. Suku ijarah Berlian Laju Tangker 2 seri A memiliki nilai emisi sebesar 45 miliar rupiah yang jatuh tempo pada 28 Mei 2012. Kemudian untuk suku ijarah Berlian Laju Tangker 2 seri B memiliki nilai emisi 55 miliar rupiah dan jatuh tempo pada 28 Mei 2014. Pada 2012, PT Berlian Laju Tangker gagal memenuhi kewajibannya atau dapat dikatakan mengalami gagal bayar atas suku ijarah. Suku ijarah tersebut adalah suku ijarah Berlian Laju Tangker 2 tahun 2009 seri A dengan nominal imbalan ijarah sebesar 1,7 miliar rupiah dan suku ijarah Berlian Laju Tangker 2 tahun 2009 seri B dengan nilai imbalan ijarah sebesar 2,2 miliar rupiah. Secara garis besar, penyebab dari kegagalan kredit PT Berlian Laju Tangker pada tahun 2012 adalah dikarenakan PT Berlian Laju Tangker memiliki hutang yang besar baik dalam bentuk obligasi maupun pinjaman bank, sehingga menjadi alasan PT Berlian Laju Tangker menggunakan suku ijarah untuk membayar hutang. PT Berlian Laju Tangker juga melanggar prinsip bagi hasil menjadi bunga tetap. PT Berlian Laju Tangker berkewajiban memberikan bagi hasil atau suku ijarah dan juga berkewajiban mengembalikan suku kepada pemegang suku. Akan tetapi, PT Berlian Laju Tangker mengalami gagal bayar atau default atas suku ijarah yang diterimanya. 2 suku ijarah yang menjadi instrumen utang dari PT Berlian Laju Tangker adalah yang pertama, suku ijarah Berlian Laju Tangker 2 tahun 2009 seri A jatuh tempo pada 28 Mei 2012 dengan nilai emisi sebesar 45 miliar rupiah, jangka waktu 3 tahun dan imbalan ijarah senilai 1,7 miliar rupiah.
Yang kedua adalah suku ijarah Berlian Laju Tanker 2 tahun 2009 seri B. Jatuh tempo pada 28 Mei 2014 dengan nilai emisi 55 miliar rupiah. Jangka waktu 5 tahun dan imbalan ijarah sebesar 2,2 miliar rupiah. Kesalahan proses pemberian kredit atau obligasi. Kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh PT Berlian Laju Tanker adalah prospektus yang diberikan tidak sepenuhnya mengungkapkan kondisi keuangan BLTA yang sebenarnya secara lengkap dan transparan, sehingga menyebabkan investor memiliki pemahaman yang keliru tentang kesehatan keuangan perusahaan dan risiko yang terkait dengan investasi mereka. Kesalahan yang kedua adalah BLTA tidak menerapkan atau melanggar prinsip sistem bagi hasil dari penerbitan obligasi atau suku ijarah. Namun perusahaan menetapkan suku bunga tetap untuk obligasi di mana saja hal tersebut dihindari. Kesalahan yang ketiga adalah BLTA kurang transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi kepada investor tentang kondisi keuangan dan kinerjanya. Hal ini membuat investor sulit untuk memantau kesehatan perusahaan dan mengambil keputusan investasi yang tinggi. Selanjutnya, PT Berlian Laju Tanker juga menggunakan dana dari penerbitan obligasi tersebut untuk melunasi sebagian hutang bank yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terdampak atau berperan dalam kasus gagal bayar obligasi syariah suku ijarah pada PT BLTA. Jadi, kasus ini menyeret beberapa pihak yang berperan dan terdampak. Pihak-pihak tersebut adalah yang pertama yaitu ada PT Bank Mandiri Tbk. Jadi PT Bank Mandiri ini merupakan salah satu kreditur utama PT BLTA yang mengajukan gugatan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu ada investor suku ijarah. Investor ini terdiri dari individu atau institusi yang membeli suku ijarah PT BLTA sehingga mereka dirugikan karena gagal bayar obligasi. Yang ketiga yaitu ada PT Bank Sim Niaga. Nah, PT Bank Sim Niaga Tbk ini bertindak sebagai wali amanat atau perwakilan investor suku dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PT BLTA ini memenuhi kewajibannya. Yang keempat yaitu ada konsultasi hukum. Dalam kasus ini, konsultasi hukum investor adalah Rajiman Bility and Partners dan konsultasi hukum emiten adalah Sanyono Sultan Associates. Nah, yang kelima yaitu ada penasihat keuangan ditunjuk oleh investor suku untuk membantu menganalisis situasi keuangan PT BLTA dan merumuskan strategi rekonstrukturasi utang. Dalam kasus ini, penasihat keuangan adalah PricewaterhouseCoopers. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak gagal bayar obligasi suku ijarah pada PT BLTA. Yang pertama, PT BLTA mendapatkan suspensi saham selama 7 tahun dari BEI yang terhitung sejak perdagangan sesi 1 25 Januari 2012. Dampak dari adanya suspensi ini terhadap BLTA cukup signifikan, seperti penurunan nilai saham yang anjlok drastis setelah suspensi diberlakukan. Terus PT BLTA mengalami kesulitan untuk mengakses modal baru dan reputasi perusahaan BLTA semakin tercoreng akibat suspensi ini. Yang kedua yaitu ada kapal milik BLTA ditahan di Korea Selatan. Penahanan ini dilakukan oleh kreditur BLTA di Korea Selatan sebagai upaya untuk mendapatkan pembayaran uang mereka yang belum dibayarkan oleh PT BLTA dan menjaga aset karena kreditur khawatir bahwa BLTA mungkin mencoba untuk menjual atau menyembunyikan asetnya, termasuk kapal-kapalnya, dan memberikan tekanan politik pada PT BLTA dan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah hutang. Yang ketiga yaitu ada kerugian nasabah akibat penyalahgunaan dana investasi, seperti terdapat beberapa dampak kerugian yang dialami nasabah, antara lain yaitu kehilangan bunga, terus adanya ketidakpastian pembayaran pokok, serta penurunan kepercayaan nasabah. Dapat disimpulkan bahwa kasus gagal bayar obligasi syariah suku ijarah PT Berlian Laju Tanker Tbk atau BLTA ini berawal ketika PT BLTA melakukan penawaran umum obligasi syariah suku ijarah pada tahun 2007. Tujuan penerbitan obligasi tersebut untuk penarikan investasi bagi perusahaan yang ingin melakukan pembiayaan obligasi. Namun PT BLTA atau Berlian Laju Tanker mengalami gagal bayar atas suku ijarah Berlian Laju Tanker 2 2009 seri A dan suku ijarah Berlian Laju Tanker 2 2009 seri B pada tahun 2012 dikarenakan dilanggarnya prinsip bagi hasil menjadi bunga tetap dan digunakan suku ijarah untuk membayar utang.
Dampak dari kasus gagal bayar ini antara lain suspensi perdagangan saham BLTA selama 7 tahun oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlangsung hingga 2019, menyebabkan penurunan nilai saham, kesulitan akses modal baru, dan reputasi perusahaan tercoreng. Nah, mungkin itu tadi video presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.